Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyaumina hadza ila yaumil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Anak-anak santri-santri, mari kita teruskan sejarah kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kakeknya Rasulullah, namanya siapa? Kakek Rasulullah namanya Abdul Muthalib. Coba diingat-ingat lagi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abu Thalib kakeknya, Abu Thalib ya, Khadijah, Fatimah, semua bernasab mulia dari Quraisy. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh, penuh suka duka. Jadi kakek Nabi Muhammad itu namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib merawat Nabi Muhammad hanya 2 tahun. Hanya 2 tahun. Dari usia 6 tahun sampai usia 8 tahun. Kakeknya meninggal. Kemarin masih ingat apa pesan kakek Abdul Muthalib? Sebelum kakek Abdul Muthalib meninggal dunia, semua anak-anaknya dikumpulkan. Terus pesan kakek, tolong jaga Muhammad, tolong sayangi Muhammad, tolong rawat Muhammad dengan baik. Dan aku, kata kakek, menitipkan Muhammad kepada Abu Thalib. Putranya kakek Abdul Muthalib itu banyak, tetapi yang dipercaya adalah Abu Thalib. Padahal Abu Thalib itu, paman Abu Thalib itu, dia tidak kaya dan anaknya banyak. Tidak kaya, anaknya banyak, tetapi kakek Abdul Muthalib percaya kepada paman Abu Thalib. Akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh paman Abu Thalib. Anak-anak Nabi Muhammad itu kemudian hidup di rumah paman Abu Thalib, tetapi Nabi Muhammad itu berusaha untuk tidak menjadi beban. Nabi Muhammad kalau makan itu nunggu sampai saudara-saudaranya selesai makan semua, baru Nabi Muhammad ambil. Dan Nabi Muhammad tidak pernah berebut makanan sekalipun. Misalnya paman Abu Thalib bawa makanan, jajanan gitu, anak-anaknya kan pada ngerubung, Pak, aku minta. Tapi Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad di belakang.
nanti bawa jajanan apa lagi. Nabi Muhammad tidak pernah berebut, walaupun saudara-saudaranya itu sama berebut. Itu Nabi Muhammad. Jadi tidak pernah berebut makanan di rumah itu. Bahkan Nabi Muhammad itu sering mengalah. Kalau makanannya sedikit, Nabi Muhammad misalnya makan, ambil sedikit sekali supaya saudara-saudaranya itu kebagian. Dan Nabi Muhammad ketika hidup di rumah paman Abu Thalib itu tidak pernah mencela makanan. Makanan apapun itu Nabi Muhammad selalu mau dan tidak pernah mencela makanan. Dan tidak pernah menyisakan. Ini anak kalau mau niru Nabi Muhammad ketika masih kecil, pertama dengan makanan itu tidak boleh mencela. Misalnya lauke tempe, ikhlas apa mengeluh? Ikhlas apa mengeluh? Ikhlas, itu Nabi Muhammad. Misalnya lauke kerupuk tok, tetap dimakan dengan baik. Itu Nabi Muhammad, dan tidak pernah menyisakan makanan itu dimakan sampai habis. Itu Nabi Muhammad. Kemudian selain Nabi Muhammad dengan makanan itu berbagi, tidak pernah berebut, tidak pernah mencela, tidak pernah menyisakan makanan, Nabi Muhammad juga tidak ingin menjadi beban. Nabi Muhammad kecil itu bilang sama pamannya, paman, Muhammad mau bantu paman. Bantu apa? Tidak usah bantu, kamu di rumah saja, masih kecil. Muhammad bisa paman bantu kerja. Kerja apa? Kamu masih kecil, usia 8 tahun. 8 tahun itu kan, siapa yang usianya 8 tahun? Kelas berapa ya? Kelas 2. 8 tahun itu kelas 2 MI. Nabi Muhammad bilang sama pamannya, paman, kemarin pas Muhammad ikut Ibu Sa'diyah Halimah itu pernah menggembala kambing loh. Di Muhammad bisa menggembala. Oh ya, kalau gitu besok kamu latihan menggembala. Dulu masih ingat Nabi Muhammad menggembala kambing itu. Nabi Muhammad usia 8 tahun itu kemudian menggembalakan kambing. Sudah pintar Nabi Muhammad. Kambing-kambing kalau Nabi Muhammad itu sama Nabi Muhammad itu seneng kambingnya. Ayo kambing-kambing. Mbak, masih ingat itu? Kambing-kambing. Mbak, waduh datang semua. Ayo makannya di sana saja. Oh, makan semuanya. Kalau ada yang tidak bagianmu jangan dimakan ya. Mbak, seneng, kambing-kambing itu seneng kalau digembalakan oleh Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sudah besar, anak-anak sudah menjadi nabi, Nabi Muhammad pernah mengenang masa-masa itu. Nabi Muhammad mengatakan begini, ma ba'atallahu nabiyyan illa ra'iya ghanamin. Di hadapan para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad bersabda, semua nabi-nabi itu pernah menggembalakan kambing. Terus Nabi Muhammad ditanya oleh para sahabat, wa anta ya Rasulullah, kalau engkau ya Rasulullah apa pernah menggembala kambing? Rasulullah tersenyum kemudian menjawab, ana kuntu ar'aha li ahli Makkah bil qororidi. Oh, aku dulu pas masih kecil pernah menggembala kambing milik penduduk Mekah. Penduduk Mekah itu punya kambing-kambing diserahkan kepada Nabi Muhammad. Masih kecil Nabi Muhammad. Muhammad, bisa aku titip kambingku ya, jumlahnya 10. Oh ya paman. Yang lain juga setor. Besok kambingku juga digembalakan ya Muhammad. Iya, jumlahnya berapa? 50. Nabi Muhammad itu menggembala kambing-kambing milik penduduk kota Mekah. Dibayar dengan kirot. Kirot itu kayak uang di sini.
bayar sehari berapa atau yang membayar seminggu berapa, begitu diberi upah Nabi Muhammad itu. Seneng Nabi Muhammad, tapi tidak dipek dewe. Upahnya itu nanti kemudian dikasihkan saudara-saudaranya, dikasihkan pamannya. Paman, ini aku punya uang, ini untuk paman saja. Pamannya seneng mendapatkan uang dari kerja Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad dari kecil sudah membantu pamannya, sehingga pamannya Nabi Muhammad ikut hidup bersama pamannya itu, pamannya tidak pernah merasa menjadi beban, malah pamannya itu senang sekali. Kalau paman Abu Thalib makan, yang diingat adalah Muhammad. Kalau paman Abu Thalib tidur, beliau tidak tidur sebelum Nabi Muhammad tidur. Kadang-kadang dikeloni, kadang-kadang diceritani, kadang-kadang dihibur. Itu pamannya, saking sayangnya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi Nabi, Allahumma sholli alaihi. Terus sehari-hari seperti itu. Pagi menggembala, kemudian membersihkan rumah, ikut merawat tanaman, itu kehidupan Nabi. Satu saat anak-anak di Mekah itu seperti yang dalam surah Al-Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Kebiasaan orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah itu punya kebiasaan berdagang, berniaga. Kalau berdagang itu bergerombol banyak, membawa dagangan apapun itu dibawa. Rihlatas syita'i was-shaif, dia melakukan perjalanan di waktu musim panas dan musim dingin. Kalau musim panas dia pergi ke Syam, kalau musim dingin berdagangnya ke daerah negara yang lain. Itu terus menerus. Nah, satu saat ada rencana melakukan perjalanan dagang ke Syam. Yang daftar banyak, kan diumumkan besok hari Senin akan ada perjalanan perdagangan menuju ke Syam. Siapa yang mau daftar, mau ikut daftar, semua daftar, pedagang-pedagang daftar. Karena kalau berangkat sendiri-sendiri bahaya. Perjalanan jauh itu kalau pedagang berangkat sendiri berbahaya. Apa bahayanya? Mungkin di tengah jalan dirampok, mungkin kalau sakit tidak ada yang nolong. Maka kebiasaan penduduk Mekah itu kalau perdagangan bersama-sama, bareng-bareng. Kalau gerombolannya banyak, rampok tidak berani, copet tidak berani, begal tidak berani, crack tidak berani. Ada ya crack sekarang ini ya, tidak berani itu. Maka bareng-bareng. Nah, pas mendengar itu, mendengar bahwa besok hari Senin mau ada perjalanan perdagangan, Nabi Muhammad yang usianya masih kecil itu dekat-dekat sama pamannya. Paman, Mbok Muhammad dijak berniaga, melakukan perdagangan, perjalanan. Pamannya tentu tidak boleh. Oh, tidak boleh, Muhammad masih kecil, kamu masih usia kecil, tidak boleh. Ini semua yang ikut itu rombongan tua-tua, orang-orang tua, dan mereka semua membawa dagangan. Bahaya kalau kamu anak kecil nanti kecapean. Kamu di rumah saja sama saudara-saudara ya. Nabi Muhammad sedih, tidak jadi ikut, sedih. Sampai di kamar dia menangis. Aku pengen banget ikut rihlah, ikut perjalanan. Tapi kenapa paman tidak boleh ya? Terus dirayu lagi pamannya. Malam-malam Muhammad keluar. Paman, nanti janji yes. Nanti di perjalanan aku tidak mau membuat repot. Kamu tuh masih kecil, tapi aku kuat paman. Muhammad kuat.
nanti tidak merepotkan, enggak. Nanti tidak akan minta jajan, tidak akan minta makanan, tidak akan minta apa-apa, dah. Pokoknya Muhammad mau ikut melakukan perdagangan, perjalanan. Boleh ya paman, boleh ya. Pamannya itu masih bingung. Ini anak kecil, selama ini nggak pernah ada perdagangan atau perniagaan yang diikuti oleh anak kecil. Pasti orang-orang tua dan pasti orang-orang yang sehat gagah, karena perjalanannya itu jauh banget. Sebentar Muhammad, kamu ke kamar dulu, tidur dulu. Terus paman Abu Thalib berembuk sama istrinya, Bu, ini Muhammad masih kecil tapi kepengen banget ikut melakukan perjalanan, padahal perjalanannya itu jauh sekali. Gimana ya Bu? Tapi Muhammad itu memang tidak pernah merepotkan kok. Diajak aja tidak apa-apa. Barangkali ini nanti manfaat, jadi pengalaman untuk Muhammad. Oke. Muhammad dipanggil. Muhammad, keluar. Ya sudah, paman izinkan besok kamu ikut melakukan perjalanan. Tapi pertama tidak boleh rewel, tidak boleh jajan, tidak boleh mengeluh. Siap paman, aku berjanji untuk tidak rewel. Pagi-pagi rombongan perniagaan tadi sudah siap semua dan mereka kaget melihat Muhammad yang masih kecil ikut. Lah itu kenapa? Anak kecil ikut. Tidak apa-apa, ini keponakanku, dia mau ikut. Wah, ini perjalanan jauh kok ngajak anak kecil. Tidak apa-apa, saya pastikan Muhammad akan kuat dan Muhammad tidak akan merepotkan kalian semua. Oh, dijak aja, tidak apa-apa. Kamu jangan mikirkan Muhammad, pikirkan dirimu sendiri dan perdaganganmu. Pimpinan perniagaan adalah Abu Thalib. Abu Thalib memimpin perjalanan itu. Oke, rombongan besar itu kemudian berangkat. Berangkat. Masih ingat? Nabi Muhammad itu punya mukjizat. Kalau mukjizat Nabi ketika masih kecil itu namanya irhas. Apa? Irhas. Irhas itu kejadian luar biasa untuk calon seorang nabi. Nabi Muhammad pun masih kecil gitu. Ingat ya, Nabi Muhammad ketika perjalanan itu berjalan, kalau panas itu pasti mendung mengikuti. Setiap Nabi Muhammad lewat, batu-batu pada menunduk. Terus pohon-pohon juga menunduk. Pas perjalanan seperti itu anak-anak, ada seorang tua. Orang tua melihat dari kejauhan itu ada sesuatu yang ajaib. Itu ada mendung. Mendungnya aneh. Kemudian di sekitarnya batu-batu pada berjatuhan tetapi tidak menimpa orang. Kakek itu dari kejauhan itu melihat terus kejadian itu. Apa ya itu ya? Terus kakek itu masuk ke dalam rumah, mengambil. Dia itu punya buku, punya kitab. Punya kitab, dibaca itu kitabnya. Dibaca, sudah curiga itu kakek itu. Sudah curiga terhadap ciri-ciri itu. Kemudian kakek itu menunggu dia, menunggu rombongan itu. Kemudian menyuruh istrinya untuk masak yang banyak. Bu, kamu masak yang banyak, nanti saya mau menghentikan rombongan itu. Rombongan Nabi Muhammad itu mau dihentikan. Istrinya masak, rombongan ditunggu 1 jam, 2 jam ditunggu. Sampai dekat. Setelah dekat, kakek tua itu keluar rumah kemudian berteriak, "Hei tuan-tuan, siapa pemimpin rombongan ini?" Abu Thalib angkat tangan. "Saya pemimpinnya." Tuan silakan masuk dulu.
Abu Thalib masuk, kemudian kakek ini ngomong sama Abu Thalib, Tuan, tolong semua rombonganmu suruh masuk ke rumahku. Akan aku beri makanan, minuman, dan peristirahatan. Semuanya, jangan sampai ada yang terlewatkan. Oh ya, siap. Nah, kakek ini siapa? Namaku Buhairo. Siapa? Namaku Buhairo. Oh ya, kakek. Abu Thalib keluar. Tuan-tuan semuanya, ada kakek yang baik hati, ingin menjamu kita, memberi makanan kita, memberi minuman kita, dan kita disuruh istirahat di rumahnya. Yuk semuanya masuk. Semuanya masuk. Kemudian Abu Thalib itu mendekati Muhammad yang masih kecil. Muhammad, kamu kan masih kecil. Kamu tidak usah masuk, nanti makanannya tak anter ya. Kamu di luar, terus menjaga onta-onta kita, menjaga kuda-kuda kita, dijaga semuanya. Nanti makanan, minuman nanti biar diantar. Kan kamu kan anak kecil, nanti kalau ada pembicaraan, kamu belum saatnya. Udah kamu di luar saja. Ya paman, siap. Muhammad kecil itu akhirnya di luar. Terus tuan-tuan, orang-orang tua tadi pedagang semuanya masuk ke rumahnya. Di sana makan, minum, sepuasnya, jajanan sudah disiapin semuanya. Kakek Buhairo ini selalu bawa bukunya. Kadang-kadang bawa terus dilihat-lihat. Kok enggak ada yang cocok. Terus dilihat lagi. Kok enggak sesuai dengan isi ini, buku ini. Terus kakek Abu Thalib itu dipanggil lagi. Tuan Abu Thalib kesini sebentar. Ya tuan. Ya kek. Apa semua sudah masuk di sini? Semua rombonganmu itu apa sudah masuk dan makan di sini? Sudah? Tenang nih. Sudah tuan, semua sudah masuk. Tuan sudah masuk semuanya ya? Sudah. Bilang gitu. Pasti ada yang belum. Pasti ada yang belum. Abu Thalib baru ingat. Oh iya deng. Ada sih di luar itu anak kecil. Anak kecil tapi masih kecil dia. Di luar. Suruh masuk. Segera suruh masuk. Terus, Muhammad, sini. Kamu disuruh masuk sama kakek. Begitu Nabi Muhammad kecil itu masuk, kakek Buhairo itu langsung berteriak bergembira. Saking gembiranya cara Islam, alhamdulillah, seneng itu. Kakek Buhairo melihat Nabi Muhammad dan dicocokkan dengan bukunya itu cocok. Senang sekali. Kakek Buhairo pendeta Buhairo, senang berbahagia, kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad yang masih kecil, "Nah, kamu ikut kakek ke kamar." Ke kamar kek? Iya, kamu ke kamar. Terus minta izin sama Abu Thalib. Tuan Abu Thalib, saya pinjam anak ini ke kamar sebentar. Ya silahkan. Pintu kamar dibuka ceklek, terus sampai di kamar. Kakek Buhairo, pendeta Buhairo itu mengatakan, "Nah, coba buka bajumu." Buka baju. Dengan malu-malu, Nabi Muhammad mikir, masih kecil, kenapa? Kok bajuku disuruh buka? Jangan-jangan nanti aku mau dibunuh. Jangan-jangan mau disakiti. Nabi Muhammad tidak langsung membuka bajunya, tapi berpikir, kenapa? Gitu. Ya sudah, ini sudah 30 menit lebih.
besok kita lanjutkan ya, apakah Nabi Muhammad yang kecil itu mau membuka bajunya. Kita teruskan pertemuan yang akan datang. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.